adik-adik, kembali kita bertemu dalam Bina Iman Online hari Minggu biasa ke-16 bersama Kasinta, langsung dari ruangan Komsos Paroki Kelayan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar mampu tumbuh menjadi seperti tanaman yang baik, walaupun banyak lalang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Melompatlah puji Tuhan, melompatlah, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, menarilah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku, Yesus hidup di hatiku, Yesus hidup di hatiku. Hai adik-adik, kembali bersama Kasinta. Sekarang kita membaca kitab suci ya. Sebelumnya, yuk kita siapkan kitab sucinya. Nah, jika sudah, mari kita buka Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30.
Dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Sekarang kita baca sama-sama ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, napaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang telah melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkan gandum itu di dalam lumbungku. Maka, Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pergi. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dia menjawab, katanya, orang yang menabur benih yang baik, ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti ilalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semua yang akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil kita hari ini, Yesus menggunakan perumpamaan gandum dan ilalang. Gandum adalah benih yang baik, seumpama itu adalah anak-anak Yesus. Sedangkan ilalang adalah seumpama iblis yang suka mengganggu anak-anak yang baik itu. Sedangkan ladang seumpama dunia yang saat ini kita tinggali ini. Wah, waktu penuaian adalah akhir zaman. Nah, para penuai itu adalah malaikat-malaikat Allah. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang jahat dan mencampakkannya ke neraka. Sedangkan anak-anak yang baik tentu akan dibawa atau diajak ke kerajaan surga dan tinggal bersama-sama Yesus selamanya. Oh ya, kakak punya cerita nih tentang dua orang anak yang selalu bermain bersama-sama sejak lama. Namanya Santi dan Sisi. Pada suatu hari, Sisi merengek dan marah kepada orang tuanya karena Sisi minta dibelikan sebuah handphone. Pada akhirnya, Sisi dibelikan sebuah handphone, tapi dia selalu bermain dengan handphonenya setiap hari, lupa belajar. Dan dia tidak lagi membantu orang tuanya, dan bahkan bermain dengan Santi pun dia tidak. Nah, bagaimana dengan Santi? Santi dia tetap bermain sendiri di rumahnya, dan juga selalu membantu kedua orang tuanya, seperti menyapu, ataupun menyuci piring. Suatu hari, Sisi mengeluh matanya sakit dan orang tuanya membawa Sisi ke dokter. Ternyata Sisi harus menggunakan kacamata karena matanya sudah mulai kabur. Dan Sisi sangat sedih, tapi Sisi tetap saja bermain dengan handphonenya. Bahkan selama perjalanan pulang dari sekolah ke rumah. Nah, pada suatu saat, dalam perjalanan pulang ke rumah, Sisi bersama ayahnya dicopet oleh orang yang jahat. Pencopet itu dia merebut handphone Sisi
Pada akhirnya Sisi dan ayahnya jatuh dari motor. Sampai-sampai badan Sisi penuh dengan luka. Dan dia harus tinggal di rumah sakit berapa hari. Setelah saat itu, Sisi kemudian menyesal dan Santi datang untuk menghibur Sisi dan dia mengajaknya bermain bersama kembali. Nah, jadi adik-adik jangan lupa tetaplah menjadi anak-anak yang baik, tetap rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan selalu menghormati orang tua atau siapapun. Dan tentu tetap saling menyayangi ya. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita tentang Gadung dan Ilalang bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini adalah membuat pintu hati. Seperti ini. Nah, nanti kalian tulis di sebelah sisi kiri, itu adalah sifat ilalang kalian seperti ini. Nah, lalu di sebelah kanan, tulis sifat gandum kalian seperti ini juga. Nah, sekarang kita buat sama-sama ya. Adik-adik, aktivitas kita sudah jadi. Gampang bukan membuatnya? Jangan lupa, kalian foto hasil aktivitas kalian dan upload melalui sosmed orang tua kalian. Atau kalian bisa kirim melalui WhatsApp Komsos Paroki Kelayan. Nah, sampai jumpa di Bina Iman Online berikutnya. Dah.